Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Nazidi dari Fakultas Dakwah, jurusan Komunikasi Islam, semester 6. Baik, saya di sini akan mewawancarai sahabat saya sendiri dari Fakultas Tarbiyah atas nama Muhammad Yoga. Jurusan Ya, semester berapa, Mas? sama sebenarnya semester 6 juga. Baik, di sini saya akan menanyakan hal yang menurut kami ini penting, yaitu tentang cara mengelola keuangan bagi mahasiswa. Baik, di sini saya akan menanyakan cara apa sajakah faktor utama yang menurut Anda mempengaruhi kesulitan keuangan di kalangan mahasiswa, Mas? Menurut saya pribadi ya, dan sesuai pengalaman juga tadi ya, masalah keuangan ini adalah suatu yang wajar lah ya dari mahasiswa ya, umum lah maksudnya ya. Banyak yang terjadi di kalangan mahasiswa itu kurang bisa dalam memanage keuangannya, mulai dari segi untuk transportasi yang pertama, untuk makan sehari-hari, terutama bagi mahasiswa yang notabene itu anak kos-kosan ya, itu sulit sekali ya. Soalnya mereka itu banyak dari mereka tidak bisa mengelola keuangan itu gara-gara faktor yang pertama, uang jajan yang diberikan orang tua itu tidak sepenuhnya banyak ya. Soalnya kan banyak lah dari kita kalangan mahasiswa itu ada yang menengah ke bawah gitu kan ya, pas-pasan lah kirimannya ya uang jajannya. Itu mereka uangnya udah sedikit tapi juga masih boros gitu. Itu yang faktor yang pertama. Yang faktor kedua adalah faktor pertemanan juga mempengaruhi ya, circle-nya biasanya ya. Itu faktor yang kedua. Soalnya kan kadang-kadang setelah pulang dari perkuliahan itu teman-teman itu biasanya aja, ayo ke kafe kerja tugas bareng gitu. Itu yang mempengaruhi dari keuangan itu tidak bisa di manage. Yang pertama, yang kedua itu seperti itu. Apakah Anda pribadi mengalami kesulitan dalam mengatur keuangan Anda sendiri saat perkuliahan? Ya, sering ya. Terutama ketika naik ke semester 4 ya. Kan di semester 4 itu ada yang namanya KKN ya. Nah, di sana mulailah kesulitan untuk memanage uang. Soalnya ya dari KKN sendiri itu banyak iuran ya dari mahasiswa itu untuk apa yang kita gunakan sehari-hari di posko tersebut, biasanya untuk makan. Biasanya kan kalau bikin acara kita harus menggunakan uang sendiri atau iuran. Nah, dari situ saya kemarin aja habis sekitar 1.400.000, belum sama makannya ya, itu sekitar 1.400.000 seperti itu. Kesulitannya itu saya dapatkan ketika KKN itu yang paling utamanya adalah dari iuran ya. Biasanya kan banyaklah penekanan dari mereka itu untuk iuran sekian-sekian. Itu menurut saya itu jangan ya. Soalnya kan kita juga harus tahu ya, nasib orang itu kan beda-beda ya. Banyak dari anunya kan nggak tahu background dari orang tuanya kan beda-beda ya. Ya, seperti itu. Semuanya. Ya, seperti itu. Lalu apa saran Anda untuk mahasiswa lain agar lebih bijak dan dalam mengelola keuangan? Nah, saran saya itu ya, bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa Unihams ya, tolong didengarkan. Kita juga harus membuat buku pengeluaran ya. Sekecil apapun buku uangnya yang dikeluarkan itu harus ditulis ya. Semisal uang kita yang dapatkan dari kiriman orang tua, terutama anak pesantren ya, kita itu sisihkan, dijadikan beberapa bagian. Yang pertama ini uang buat kuota gitu ya, kan nggak murah-murah kan juga di pesantren disediakan wifi nggak gitu kan biasanya ya. Uang buat kuota, terus uang buat makan, terus juga biasanya kalau semester akhir itu ketika setelah ujian UAS itu ya kan ada libur panjang kan ya, ada uang buat healing biasanya gitu kan. Nah, healing ke pantai atau kemana. Nah, untuk uang itu ya kita usahakan ada buku tabungan juga kita sisihkan untuk uang tabungan ini untuk kedepannya itu mas. Nah, misalnya apa yang kita butuhkan kedepannya itu kan kita nggak tahu apa yang kita butuhkan ya.
itu bisa dipergunakan seperti itu. Terus juga ya, saran dari saya, uang jajan, misalnya uang makan, jangan digunakan untuk hal-hal yang nggak penting. Misalnya top up Mobile Legend loh, ya biasanya gitu mahasiswa ya. Terutama saya sendiri, saya pernah mengalami sendiri ketika waktu KKN kan, anak-anak itu ketika tidak ada proker ya, kegiatan. ya ada kegiatan. Biasanya kita main Mobile Legends, terus ketika ada event atau bagaimana itu kita tiba-tiba pengen top up gitu, habisnya sekian ratus ribu gitu kan, itu jangan. Bagi saya sendiri Ada yang jangan. penting banget ya maksudnya. Iya seperti itu. Hanya kesenangan sesaat. Iya soalnya kan banyak harus yang kita prioritaskan kan ya mas ya. Misalnya ketika di perkuliahan itu beli buku lah gitu kan. Seperti itu. Kan kalau pinjam di perpus kan ada batasannya, kalau kita beli sendiri kan nggak ada batasannya lah kan. Betul. Ya. Terima kasih banyak atas waktunya dan jawaban yang sangat informatif Mas Yoga. Semoga pengalaman Anda bisa menjadi inspirasi bagi mahasiswa yang lain ya Mas ya. Amin. Ya. Mungkin itu saja wawancara saya dengan Mas Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.